Hari ini kita ada saat ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Kita percaya bahwa kuasa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah setiap yang percaya. Seperti kata firman Tuhan di dalam Markus 16 ayat 17 dan 18, Bapak Ibu Saudara. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Mari kita satukan hati kita pagi hari ini. Kami percaya ya Bapa, akan janji firman-Mu di dalam kehidupan bagi kami yang percaya. Pagi hari ini kami datang, kami bawa iman kami Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, memulihkan, melepaskan, bahkan menyembuhkan kami. Bertahtalah di atas puji, kami bersehati Tuhan pagi hari ini. Kami mau ikat, kami mau tolak setiap kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus tutup bungkus setiap kami, tutup bungkus tempat ini. Dan kami berdoa Tuhan, buat jemaat Tuhan yang mungkin dalam perjalanan, atau mereka yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Kuasa Tuhan melingkupi mereka, menaungi mereka, kasih Tuhan menyertai mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Ya Yesus, betapa ku yakin akan janji-Mu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari yang percaya, sama-sama katakan, betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua
Setiap kita di tempat ini percaya sudah terima kuasa dari Tuhan, amin. Boleh tengok kiri kananmu Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Sudah melihat ada banyak bukti kebaikan Tuhan, amin. Dan pagi hari ini kita boleh kembali beribadah Bapak Ibu Saudara, itu karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan mari pagi hari ini kita naikkan syukur kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari jumpa Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersama, Kau di dalam kami Tuhan. Jadi bukti kebenaran hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, amin, di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna bagi kami Tuhan. Kau sempurna, yes, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, ya Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama, Kau di dalam kami Tuhan. Jadi bukti kebenaran. Mari bersama-sama bangkit berdiri, katakan, oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Dan saya mohon kepada hamba-Nya, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Ini menjadi pengakuan kami Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan memakai kehidupan kami Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Kami mau memberitakan kebenaran firman-Mu di luar sana Tuhan, menjadi saksi dan terang-Mu ya Allah. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami merasakan hadirat-Mu menguasai kehidupan kami, memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu pagi hari ini. Dan saatnya Tuhan kami mau mendengarkan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau membuka mata hati kami Tuhan, mata rohani kami untuk menangkap pesan Tuhan. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Engkau saja yang nampak. Dan biarlah Tuhan melawat kami semua untuk boleh mendengarkan kebenaran-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kami puji Tuhan semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, semua boleh dipercayakan. Amin. Pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema. Apa temanya kemarin? Bagaimana cara
mengalami mujizat. Kalau minggu lalu Bapak Gembala sudah menguraikan secara jelas dan terperinci kedahsyatan Allah yang luar biasa yang dikerjakan bagi bangsa Israel. Hari ini saya ingin menjelaskan dengan cara yang berbeda bagaimana mujizat itu bisa kita alami. Amin. Nah, langsung saja kita buka ayatnya di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Cerita ini pasti cerita yang sudah kita tahu bersama, tapi saya ingin kita mau belajar dengan peristiwa yang terjadi dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ini. Sudah kedapatan? Ya, kita baca bersama-sama mulai dari ayat 1 sampai 11. Kita baca dengan suara nyaring dan jelas, tetapi dengan intonasi yang slow. Jangan tergesa-gesa. Amin. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Pada hari Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya dan juga ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Aku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 bulan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cobalah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu memecah air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil pelayan laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menggunakan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oke, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, saudara, peristiwa ini saya yakin kita semua sudah mendengar cerita peristiwa perkawinan di Kana. Saya yakin kita dari sekolah minggu sudah memahami cerita ini. Dan paling gampang kita ingat, mujizat Tuhan yang pertama pasti air menjadi anggur. Itu gampang sekali kita ingat. Namun saya mau menjelaskan seperti ini, saudara. Saya yakin di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ini, kalau peristiwa air menjadi anggur itu sudah pasti hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Namun saya yakin bahwa Yohanes menuliskan ini bukan cuma mau memamerkan bahwa inilah Tuhan bisa merubah air menjadi anggur. Kalau dalam situasi ketuhanan Tuhan, apapun bisa diubah, apapun bisa dikerjakan, dan mujizat apapun bisa dilakukan. Nah, saya ingin kita belajar tentang peristiwa ini. Saya membaca kemarin, merenungkan, kenapa mesti anggur yang dibahas di sini? Mengapa mesti kekurangan anggur, bukan kekurangan makanan? Pernah berpikir seperti itu? Di dalam pesta, di tengah-tengah acara, yang kurang bukan makanan tetapi anggur. Ada apa dengan anggur pada zaman itu? Saya buka referensi-referensi, kenapa ya mesti anggur ya? Saya baru memahami, saudara, bahwa ternyata zaman itu anggur itu merupakan derajat sebuah keluarga. Jadi kalau dalam sebuah pesta seorang keluarga mengadakan pesta, yang disuguhkan itu anggur-anggur yang terbaik, dan itu menunjukkan derajat
keluarga itu. Bisa mengerti ya? Jadi yang disuguhkan itu anggur, bukan yang lain. Sama dengan orang Toraja. Kalau mengadakan pesta orang mati, kerbau yang menjadi derajat keluarga itu. Berapa banyak dipotong, itu menunjukkan kualitas dan identitasmu, bahwa engkau orang mempunyai derajat tinggi. Nah sama, di zaman itu anggur merupakan derajat sebuah keluarga. Makanya ketika peristiwa perkawinan ini, Ibu Yesus mungkin lagi Carlota gitu, jalan-jalan di tengah-tengah pesta gitu. Biasa kan ibu-ibu begitu ya, suka Carlota di tengah-tengah pesta, sembarang saja dikomentari dia. Nah, mungkin waktu itu dia sementara jalan-jalan kiri kanan, masuk di bagian dapur, kurang anggur, kekurangan anggur. Ibu Yesus tahu adat yang terjadi pada saat itu, situasi yang terjadi. Saudara, kalau kita memahami, menggali terus ini, saya semakin memahami bahwa ternyata anggur itu bukan sembarang anggur kalau pada zaman itu. Ternyata ketika sebuah pesta, sebuah keluarga mengadakan pesta dan kekurangan anggur, yang menjadi hukuman saat itu, hukum pada saat itu, bahwa pesta itu dianggap batal. Bisa memahami ya? Jadi saya kasih contoh begini. Siapa yang belum menikah sini? Semua sudah menikah. Mana Reza? Reza tidak ada ya. Kita contoh Reza saja. Reza tidak ada. Misalnya Reza akan menikah. Dibuatlah sebuah undangan. Dia rancang semua undangan. Seberapa banyak undangan yang dibuat, dia kasih kepada, di sini katakan ada tadi pemimpin pesta. Itu pemimpin pesta sama dengan IO kalau zaman sekarang. Nah, kebetulan mungkin Reza ini kenal baik dengan Bapak Rain, dikasihlah IO-nya, Dream Entertainment kepada Bapak Rain, IO-nya. Tolong Pak Rain, saya mau menikah, tolong kalkulasi semua, saya undangan sekian. Misalnya saya undangan 250 orang, kali 2 berarti 500. Oh, Rain, cara tanya. Terus, kau perlu apa semua? Ya, saya perlu sound. Perlu artis gak? Ya, artis dangdut gak? Apa boleh gak? Semua dikalkulasi semuanya. Sesudah itu, dia pun membagikan undangan. Nah, ketika sudah undangan dibagi, ditetapkan tanggalnya, Reza ini dikenal orang yang baik, saudara. Dia pelayanan kemana-mana, orang kenal baik dia. Oh, jadi ketika orang mendapat undangan, itu dari mulut ke mulut. Reza mau menikah Pak Noah. Apalagi di Parepare, semua orang kenal dia. Nah, jadi orang yang tidak dapat undangan pun merasa, saya mau datang deh. Saya mau datang, Reza ini, dia pernah doakan saya, itu saya sembuh. Dia pernah gini, tolong saya. Pokoknya, begitulah. Akhirnya undangan yang Bapak Rain kalkulasi 500 orang membludak. Yang datang dari Parepare 5 Damri. Jadi di Bamburen 3 itu yang undangannya harus 500, yang datang apa? 1000 orang. Bisa memahami ya? Bisa memahami situasi seperti ini. Jadi ketika di dalam pesta itu yang pucat siapa? Rain, pemimpin pesta. Silakan. Kenapa bisa membludak begini? Gara-gara Reza, orang yang baik dan dikenal Tuhan. Yang lebih pucat lagi, chefnya, tukang masaknya datang kepada Rain. Bagaimana ini Pak? Mau tambah makanan, stok kita habis. Beras habis, aqua habis, semua habis. Rain pusing, saudara. Nah, situasi seperti itulah yang terjadi saat itu. Ibu Yesus tahu bahwa ini bukan hal-hal yang main kalau kekurangan anggur. Saudara tahu, kalau bayangkan saja kalau Reza sudah diberkati oleh Bapak Gembala siangnya. Oh, sudah diberkati, malamnya kekurangan anggur, kekurangan makanan seperti itu, dan ada bisa dikatakan batal. Kenapa saudara? Sudah diberkati, baru dibilang tidak sah. Ya, bisa memahami ya. Jadi begitulah Ibu Yesus tahu situasi saat itu dan dia datang kepada Yesus.
anakku, Yesus, mereka kekurangan anggur. Bisa paham ya? Mereka kekurangan anggur. Inilah hal yang menarik, saudara. Seharusnya menurut saya Ibu Yesus itu tidak ada hubungannya saat itu untuk mau ikut campur dalam pesta itu. Kenapa dia tamu undangan? Pernah? Siapa yang pernah ke pesta? Pernah kita ikut campur tamu undangan, saudara? Kalau kita tamu undangan terus kita mau Carlota, ini, tidak mungkin kan? Tapi Ibu Yesus peduli saat itu. Dia tahu ketika kekurangan anggur ini, maka keluarga itu akan satu, malu. Dua, dibatalkan. Pesta itu akan dibatalkan dan perkawinan itu dikatakan tidak sah. Nah, poin yang pertama yang saya ingin bagikan kepada kita saat ini, ketika kita mengalami jalan buntu, ketika kita mengalami hal yang sulit apapun itu, sepertinya orang yang kita andalkan di samping kita semuanya acuh tak acuh lagi. Apa yang kita harapkan, kita berharap orang ini bisa membantu kita berharap ini bisa menolong kita. Rasa-rasanya tidak ada jalan keluar. Ibu Yesus bukan datang kepada pemimpin pesta, yang harusnya pemimpin pesta itu yang bertanggung jawab untuk acara itu, tapi dia datang kepada Yesus. Saudara, poin yang pertama yang perlu kita ingat bahwa percayakan kehidupan kita hanya kepada Yesus. Percayakan kehidupan kita hanya kepada Yesus. Jangan mempercayakan hal-hal kehidupan kita kepada hal-hal yang fana. Zaman ini sangat sulit, saudara, susah. Kalau kita saya kadang takut buka sosmed, saudara, karena kalau dibuka langsung berada read, terlapor pulang read, semuanya, saudara. Kemarin teman saya lagi pernah sama-sama pelayanan WL, dipanggil Tuhan juga. 2 hari lalu manajemen Grab kami, orang nomor satunya Makassar, dipanggil Tuhan pulang. Jadi saya kalau agak takut buka Facebook sekarang karena selalu turut berduka cita. Semuanya itu diwarnai dengan itu. Hari ini kita benar-benar mau mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Amin. Tidak ada yang lain. Jangan mengandalkan apapun juga di dunia ini. Tidak ada. Tidak bisa menolong selain Tuhan. Amin. Haleluya. Poin yang pertama yang ingin saya bagikan, kita cepat ini karena kita disuruh cepat, saudara. Percayakan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Oke, yang kedua kita baca di dalam ayat yang ke-5 sampai 7. Kita baca kembali ayat 5 sampai 7. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, saudara, kalau membaca ayat ini, jelas sekali bahwa dari sini kita bisa mendapat poin yang kedua mengenai ketaatan. Ketaatan. Kata taat ini sangat unik, saudara. Suku kata ini taat. Saudara baca dari kiri kanan, tetap bacanya apa? Taat. Diacak-acak pun pasti keluar taat. Pelayan-pelayan ini ketika disuruh, Ibu Yesus bilang, taatilah apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka itu tidak banyak tanya, saudara. Ketika disuruh mengambil air, mereka tidak protes. Mau diapain air? Ini air got, ini air yang tidak bersih nih. Saudara, kalau zaman itu air yang dipakai itu sebenarnya air
apa ya, comberan gitu toh. Karena kalau di zaman itu ketika orang masuk ke dalam rumah itu mereka pakai sandal, saudara, sandalan, dan kakinya berdebu. Disitulah mereka kakinya dibasuh-basuh dulu. Kalau di kampung-kampung gitu dibasuh-basuh, baru masuk dalam rumah. Nah zaman saat itu seperti itu, karena jalannya mereka bukan aspal kayak kita, tanah, debu banyak. Nah Yesus menyuruh mereka, ambillah air untuk isi ke dalam tempayan-tempayan itu. Mereka itu tidak protes. Tuhan, kenapa bukan air yang bersih lah? Kan ceritanya seperti itu. Bisa saja tuh pelayan-pelayan berkata, Tuhan, air bersih lah, masa air yang begini kita mau? Tapi mereka tidak protes, Tuhan. Mereka taat dan mereka lakukan seperti yang diperintahkan kepada mereka. Saudara, taat itu merupakan hal yang susah sebenarnya. Amin. Seberapa taat kita saat ini? Taat kepada gembala, taat kepada orang tua, taat kepada pimpinan, taat kepada bos. Saya kemarin hampir sudah mau Bapak Gembala, ganti saja saya. Karena kemarin itu betul-betul luar biasa, cobaan datang silih berganti. Saya waktu mempersiapkan ini, saudara, saya sudah duduk di meja dengan komputer. Saya mau ketik-ketik, kenapa ini komputer error? Tidak bisa ketik-ketik, sedikit muncul apa gitu. Jadi mau ketik di Word itu tidak bisa error. Saya restart. Sesudah restart buka aplikasinya, begitu lagi sampai 5 kali, sampai saya berkata, "Hai iblis, diam, berhenti." Karena sakit jengkelnya. Belum saat itu, sementara itu Wah, menelpon saudara. Dia WA, ini mobil sudah kepo di belakang kah dari tadi? Saya bilang, saya cuci tadi baik-baik semua. Saya bilang tidak, itu bukan yang lama. Kenapa? Dia bilang, ditabrak kak dari belakang. Saya bilang, waduh, ini langsung naik lagi tambah naik lagi taksi. Saya bilang, kenapa bisa? Iya itu pas macet itu, itu mobil CR-V katanya di D1. Saya bilang, bos itu tabrak saya dari belakang. Terus dia bilang, iya saya tidak perhatikan baik-baik, yang bawahnya saya perhatikan lecet, padahal di atas ada kepo. Saya bilang, kenapa tidak telepon saya? Saya marah saudara. Maksud saya kalau telepon saya bisa ajak teman-teman saya merapat ke situ saudara. Dia bilang, iya tadi saya ini saya tambah waktu itu saya sudah mau ambil WA sudah. Pak, gantikan saya deh. Nggak, saya maksudnya sudah bad mood gitu. sudah tidak ada konsentrasi untuk ini. Tetapi saya seperti diingatkan, ini taat. Saya tutup laptop, saya bilang sama Wawa, ya sudah nih, saya mau persiapan. Saya tutup dan saya mulai ambil gitar, saya menyembah dulu saudara. Tuhan kasih saya damai sejahtera Tuhan. Kasih damai sejahtera Tuhan. Saya ini mau jadi saluran berkat esok hari untuk GBI Anugerah. Saya percaya bahwa ini menjadi cobaan bagi saya. Dan puji Tuhan, hari ini bisa berdiri itu karena Tuhan, karena ketaatan. Amin. Haleluya. Yang tadi saya sudah bilang, aduh Tuhan, tidak mampu deh kalau sudah. Tapi puji Tuhan, Tuhan mampukan untuk bisa memberikan renungan siang hari ini. Amin. Saya juga memberikan satu kesaksian saudara tentang ketaatan. Saya waktu beberapa minggu yang lalu itu saya dapat penumpang saudara. Ketika di tengah jalan, masuk. Itu tujuannya saudara Rapocini, Latimojong. Saya sudah oke kan, terima, ya ibaratnya sudah terima. Tiba-tiba menelpon yang mau dijemput, bilang, Pak, maaf Pak. Saya bilang, kenapa Pak? Ini titik lokasinya terbalik. Saya bilang, maaf ini. Maksudnya, jadi dia bilang, iya itu istri saya itu mau dijemput di Latimojong, mau dibawa ke Rapocini. Tapi dia buat titik tujuan, dijemputnya di Rapocini. Nah saya sudah dekat ini di Latimojong. Aku bilang, Pak, saya sudah mau dekat rumah ini. Dia bilang, iya bagaimana Pak? Saya cancel saja. Tambah jengkel saya saudara. Saya bilang, bagaimana Pak? Saya cancel saja.
Saya bilang dalam hati saya, jangan Pak, tidak usah cancel. Saya sudah dekat saudara. Maksudnya Pak, ya biar Pak, saya ambil, saya bawa ke sana, selesaikan sana, saya boleh ke sini. Dia bilang, tidak apa-apa Pak. Iya, tidak apa-apa. Saya bilang, tidak apa-apa. Sudah, saya ambil, saya jemput saudara istrinya. Pas naik, istrinya langsung minta maaf juga. Suamiku tadi Pak, minta maaf Pak, dia salah itu mungkin buru-buru. Iya Bu, tidak apa-apa Bu. Padahal dalam hati jengkel, ya Bu. Naik, jalan. Saat di tengah jalan, karena saya jengkel apa, saya putar lagu rohani saudara. Putar lagu rohani, itu ibu nyelut tuh, Bapak orang Kristen? Saya bilang, untuk dia terus. Iya, haleluya, puji Tuhan. Saya juga Kristen. Saya bilang, puji Tuhan. Saya bilang, ya, cerita-cerita bang gereja di mana? Saya bilang, saya di Ex Senturi Bu. Kebetulan yang gembala itu mertua saya. Mantunya Bapak gembala ini. Iya. Sudah. Padahal jengkel sudah. Yang sudah jengkel. Saya bilang, iya, sudah. Sudah diantar santar sampai di titik yang dia maksud. Saya bilang, di sini bukan Pak, masih di sana. Saya bilang, aduh, sudah dua kali ini rugi dah. Masih di sana. Saya bilang, titiknya di sana. Iya, masih di sana. Berarti salah titik lagi. Sudah sampai di sana agak jauh 1 kilometer di Raputini. Sudah mau sampai di Petarani. Baru di sini Pak. Oh ya di sini. Sudah saya kasih turun. Dan dia berkata, terima kasih Pak, terima kasih. Saya baru pick up saudara. Jemput di situ, baru harus kembali ke rumahnya Latimojong. Sudah sampai di Latimojong, di rumahnya saya selesai. Sudah selesai. Saya lanjut lagi kerja. Tiba-tiba itu di OVO saya saudara masuk notif. Dapat top up 100.000. Saya kaget saudara, ini dari mana ini? Saya cek kan harganya itu harganya 17.000 saudara. Saya bilang dari mana ini? Saya buka, penumpang yang tadi saudara. Dia memberikan bonus kepada saya 100.000 di luar ongkos yang seharusnya itu. Saya langsung bilang, Tuhan, ampuni, coba saya tadi marah-marah, sudah tidak dapat 100.000 ini. Taat saudara. Jarang. Coba tanya Cerna. Jarang kan dikasih tip 100.000? Tidak pernah saudara. Yang paling banyak itu 5.000, 2.000, 10.000. Saya dikasih tip 100.000. Bukan cuma itu, saya juga menjadi kesaksian bagi dia. Saya berkata bahwa saya orang Kristen dan dia merasa bahwa benar orang Kristen itu beda. Amin. Nah inilah yang kedua menjadi poin kita yang kedua, bahwa kita harus taat. Seburuk-buruk apapun itu, kalau diperintahkan taat. Saya pun masih belajar begitu saudara. Kadang saya masih ngotot. Saya ingin bertanya dulu. Kalau menguntungkan, tidak menguntungkan, baru kita bilang, oke lah, kita jalani. Kita tidak pernah berkata, oke, saya jalan. Oke. Kita masih mikir-mikir dulu untuk ruginya. Pelayan-pelayan ini tidak memikirkan keuntungan atau ruginya. Ketika dipercayakan, ambillah air, mereka dengan siap mengambil air itu dan membawa kepada Yesus. Haleluya. Jadi poin yang pertama tadi apa saudara? Ya, ada di depan. Yang kedua, taat pada perintah Tuhan. Yang ketiga saudara, cepat saja kita baca di ayat 8 sampai 10. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, ayat yang ketiga ini adalah berbicara tentang identitas diri. Saudara, pelayan-pelayan ini adalah pembasuh kaki ini adalah orang yang tidak diperhitungkan pada saat itu, saudara. Pekerjaan mereka itu sangat kecil gajinya.
Kalau UMR-nya mungkin paling di bawah UMR. Pada saat itu mereka itu pekerjaan yang paling tidak layak lah, maksudnya sangat kecil upahnya gitu. Tapi yang menarik bahwa Tuhan memakai mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan mujizat. Amin. Tidak pernah diperhitungkan, orang yang tidak pernah diperhitungkan, tetapi Tuhan pakai untuk perpanjangan tangan membuat mujizat. Mereka yang disuruh-suruh ambil air. Saudara, ini menunjukkan kepada kita jangan pernah merasa minder atau rendah hati. Amin. Semua bisa dipakai Tuhan. Amin. Kita semua bisa dipakai Tuhan. Mungkin dengan cara yang berbeda. Kita jangan minder. Jangan minder, oh gereja kita terlalu kecil, sangat kecil, jemaatnya kecil. Saya kalau cerita dengan orang, saudara, orang itu paling menyebalkan kalau bertanya, berapa jemaatnya? Selalu saudara, selalu kalau orang bilang, berapa jemaatnya? Saya bilang, why? Di Alkitab, Yesus mengutus 12 orang saja, saudara. Tidak banyak-banyak, amin. Tetapi mereka melakukan perkara yang besar di luar. Nah, saya harap kita juga seperti itu, GBI Anugerah, amin. Meskipun kita kecil, tapi di luar saya, di kehidupan kita sehari-hari, kita menceritakan kemuliaan Tuhan, amin. Tidak perlu kuantitas, kualitas yang menunjukkan siapa jati dirimu, amin. Jangan minder, jangan iri hati. Jangan minder kalau kurus, karena orang kurus itu gesit di pasar, amin. Lincah dia di pasar, amin. Jangan minder karena gemuk. Iya, saudara, karena gemuk itu tidak perlu spring bed, amin. Kalau tidur, amin, lalu nyenyaknya minta ampun. Jangan minder pendek kayak saya ini, saudara. Pendek. Tapi ingat di Alkitab, yang menghentikan langkah Yesus orang pendek, Sakeus. Orang pendek disayang Tuhan, amin. Jangan minder kalau hidung pesek. Nggak cepat mati, saudara. Hemat oksigen karena hidungnya lubangnya kecil dibandingkan orang yang lubangnya besar, amin. Haleluya. Saya berharap semua kita pagi hari ini boleh meresponi kebenaran firman Tuhan ini. 3 hal yang penting bagaimana cara mengalami mujizat dalam kehidupan kita, amin. Yang pertama tadi apa? Percaya. Enggak. Apa Ren? Yang kedua? Yang ketiga? Jangan merasa minder, jangan merasa rendah hati. Saya mengundang pemain. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, Bang. Aku punya Tuhan yang sama menang apa-apa mungkin orang tua. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangannya. Ku terima sekarang kemenangannya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dan terima kemenangan dari Tuhan. Berikan Bapak, terima kasih. Berkati firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Berikan kepercayaan lebih lagi kepada kami bahwa Engkau Tuhan yang dahsyat. Apapun kehidupan kami, masalah kami, sakit, penyakit, kekurangan anggur, bahkan kekurangan kehidupan damai sejahtera, kekurangan pengampunan akan segala
kehidupan kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Kami percaya Engkau sanggup mengubah hidup kami Tuhan menjadi emas yang murni di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Berikan hati yang taat, berikan percaya diri bahwa Tuhan sanggup mengubah setiap kami. Yang mustahil bagi manusia, bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu sehingga benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi benih firman itu jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat, kemampuan akan kehendak-Mu Tuhan dalam hidupnya. Pakai hidupnya lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu dalam setiap langkah kehidupannya. Di dalam nama Yesus, setiap kami yang percaya berkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkannya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu bersuka di dekat, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat kedatangannya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan buat hambanya Evangelis Mirna yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ya Bapak Ibu Saudara, sebentar mulai jam 4 sampai selesai ada ibadah sekolah minggu dan remaja lewat Google Meet. Dan kemudian minggu depan kembali kita akan beribadah di tempat ini. Kita akan dilayani oleh Ibu Evangelis Meska. Baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati, kita berdoa syafaat. Haleluya. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu, Tuhan kami, Bapa kami, Raja kami yang hidup. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Karena kuasa-Mu bekerja Tuhan, kami percaya Engkau mengurapi kami yang datang Tuhan, kami boleh dihiburkan, diberikan kekuatan yang baru. Bahkan kami mengalami kesembuhan, kami boleh mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berucap syukur juga Tuhan, biarlah firman yang boleh kami dengar, boleh kami renungkan bersama-sama, boleh tertanam di dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami semua boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dan sekali lagi ya Bapak, kiranya Engkau terus memberkati hamba-Mu Evangelis Mirna. Kau memakainya lebih lagi menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupannya, keluarganya Engkau memberkati. Kami berdoa ya Bapak buat Bapak Gembala, Ibu Gembala. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu terus melimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu, memperlengkapi, bahkan Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berikan hamba-Mu kesehatan, kekuatan yang selalu baru, urapan yang baru.
minyak yang baru itu Tuhan. Bahkan penyertaan Tuhan terus menyertai kehidupan hamba-Mu. Bahkan kami juga berdoa buat persembahan yang boleh kami berikan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami memberi karena kami benar-benar mengasihi Tuhan. Mari kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu. Kami yang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa janji firman Tuhan itu boleh digenapi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan berdoa buat para jemaat Tuhan, baik itu orang tua, anak-anak, remaja, mereka yang sedang studi, kuliah, bahkan suami istri, para orang tua, mereka yang lanjut usia. Tuhan, kami berdoa, biarlah perlindungan Tuhan, pemeliharaan-Mu terus menyertai jemaat-Mu, memberkati segala usaha pekerjaan, memberkati studi, memberkati pelayanan. Bahkan kami serahkan kehidupan jemaat-Mu GBI Anugerah Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai, Engkau yang memelihara setiap kami. Dalam segala pergumulan kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa menyerahkan tempat ini. Biarlah Tuhan kasih-Mu ada tinggal di tempat ini, memberkati pemilik tempat ini, memberkati setiap karyawan yang ada di tempat ini, mereka yang bekerja di tempat ini, mereka yang ada di sekitar tempat ini. Biar kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan, kasih-Mu Tuhan boleh menyangkau banyak jiwa-jiwa. Kami percaya ya Roh Kudus, kuasa-Mu bekerja, bukan hanya ketika kami beribadah, tetapi ketika kami tidak sedang beribadah Tuhan, kuasa-Mu boleh menjangkau mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan juga buat jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Mungkin mereka ada yang sakit Tuhan, mereka yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menjadi penolong bagi mereka, Engkau yang menjadi sumber jawaban, sumber kesembuhan, sumber kekuatan. Mari Engkau memberkati mereka, Engkau menjamah mereka ya Roh Kudus. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau terus tutup bungkus kehidupan mereka, melindungi, memelihara mereka. Bahkan mereka yang lalai ya Tuhan, biarlah Engkau mengingatkan kembali mereka, membangkitkan roh yang ada di dalam hidup mereka, agar mereka semakin sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Kami juga berdoa bersehati, berdiri bagi kota Makassar, berdiri bagi bangsa Indonesia. Tuhan, kami berseru padamu, selamatkan kota ini, selamatkan bangsa kami. Biarlah Tuhan, apa yang terjadi Tuhan benar-benar boleh membawa iman setiap kami semakin teguh di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, berkatilah pemerintahan yang ada, agar mereka benar-benar menjalankan semuanya karena takut akan Engkau Tuhan. Ampunilah pemerintahan kami, ampuni bangsa kami, ampuni kota kami. Dan biarlah Yesus, belas kasih-Mu turut tercurah. Kami menolak Tuhan, kami mau patahkan ikat setiap kuasa sakit penyakit, COVID apapun itu juga Tuhan, ada sedang melanda dunia saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kuasa-Mu menjamah, kuasa-Mu bekerja, menyembuhkan. Bahkan lewat sakit penyakit ini Tuhan, kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Orang-orang yang sembuh boleh menjadi kesaksian. Kami percaya biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, hari ini bahkan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dan jadilah hanya seturut kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita mau berdiri berdoa bagi bangsa kita, bersyukur buat kuasa bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya
hamba-Mu memohon belas kasihan. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu ke domba itu. Hamba-Mu masuk melalui pintu dan memohon belas kasihan. Bukakan kami pintu ke domba itu, Tuhan. Pertemukan kami dengan domba-domba-Mu. Engkau pertemukan kami, Engkau mengiringkan domba-domba-Mu dari utara kota, selatan kota, timur kota, barat kota, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, bahkan seluruh dunia, sehingga kursi-kursi yang tersedia ini dipenuhkan dengan domba-domba-Mu. Bahkan sudut-sudut tersedia dipenuhkan dengan domba-domba-Mu semakin banyak, bahkan bertambah penuhnya sampai tempat yang kami pakai untuk memuji menyembah Tuhan menjadi lebih dari satu. Dan ada saatnya Tuhan menyediakan bagi kami rumah untuk kami bersekutu dengan Tuhan tanpa dibatasi oleh situasi dan waktu keadaan pun juga. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberikan penuai-penuai yang siap menuai Tuhan. Engkau yang tahu isi hati mereka. Hamba-Mu hanya berserah kepada-Mu dan berharap kepada-Mu. Pimpin hamba-Mu untuk membawa mereka ke tanah, ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, kepada Engkau sebagai Gembala Agung, sebagai kepala gereja kami, dan kami adalah tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Tuhan, curahkan pertobatan, curahkan damai sejahtera, curahkan pengampunan, curahkan Tuhan kesembuhan bagi setiap umat, khususnya umat jemaat-jemaat-Mu dan juga bangsa negara kami yang mengalami penyakit COVID. Hamba percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus kami ikat kuasa penyakit itu, kami cabutkan, patahkan kuasanya dengan kuasa darah Yesus, dan kami perintahkan sakit penyakit lenyap dalam setiap orang yang mengalami COVID dan sembuh oleh bilur-bilur Yesus dalam nama Tuhan Yesus, sehingga nama-Mu dimuliakan. Hamba juga berdoa untuk bungkus setiap kami Tuhan, umat Tuhan, khususnya umat-Mu jemaat-Mu GBI. Anugerah Tuhan, biarlah kuasa Tuhan tetap menyertai setiap kami, perlindungan Tuhan menyertai kami, dan kehidupan kami hanya berharap kepada-Mu dan berserah kepada-Mu, karena kami yakin Tuhan, kami sudah disucikan dengan kuasa darah-Mu, kami sudah disembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Setiap penyakit kami sudah percayakan sudah dikalahkan di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya jemaat-Mu Tuhan tidak ada yang Kau lewati. Semuanya Tuhan sudah berkati, bahkan mereka sudah menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan janji-janji firman-Mu digenapi dalam kehidupan mereka. Maka berbahagia di bumi ini, bahkan di surga juga Tuhan. Oleh sebab itu izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasihi. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu dengan iman percaya untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah adonan-Mu, diberkatilah bakul-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu. Dibiarkan musuh maju berpelan-pelan Kau, terpukulkah oleh-Mu, dan apa yang sedang Kau kerjakan Tuhan berkati, sehingga Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan Engkau menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya berkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia kepada Tuhan Yesus.